tren sekarang, terutama dalam penurunan keterjangkauan masalah stunting yang ada di wilayah Kecamatan Cijenjing. Itu saja, sekali lagi selamat melaksanakan kegiatan lomba ini. Insya Allah memberikan dampak perubahan. Bapak Kecamatan Cijenjing yang kami hormati Ketua Portiada-Portiadi Kecamatan Cijenjing, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa dari 6 desa beserta jajarannya. Dan Hari Gizi Nasionalnya, memeriahkan Hari Gizi Nasional. Secara teknis mungkin tidak begitu panjang. Untuk teknis lomba, tepuk semangat. Nah, baik, saya Lilis Farida, kader Posyandu Barang Kasih Sayang 1, perwakilan dari Desa Karangkamuyan. Akan menyampaikan atau mensosialisasikan tentang isi piringku dengan jargon Sikuya Wani Peti. Isi piringku kaya protein hewani pencegah stunting, gitu. Piringku dengan konsep isi piringku. Nah di sini, ya untuk piring, tawarin piring. Nah untuk piring dibagi 2, ya, setengahnya, dan 2/3-nya adalah untuk makanan pokok, 2/3-nya lagi adalah sayuran, untuk 1/3-nya lauk serta buah-buahan. Silahkan Bunda supaya tahu mana yang termasuk buah-buahan, mana yang termasuk sayuran, protein nabati, hewani. Boleh adik-adik yuk sini. Silakan ambil di sini, simpan buah-buahan di mana, sayuran di mana. Boleh mengelompokkan. Yang 4 lagi, silakan boleh menyusun menu dari 2 jenis protein yang tadi sudah dijelaskan, yaitu protein hewani dan protein nabati. Timbul pertanyaan, Bu, kadang ibu balita bertanya, gimana anak saya tidak suka makan daging yang berupa atau berwujud daging dan tidak suka yang berwujud ikan. Sebagai ibu balita yang cerdas dan kreatif, bisa juga daging diolah menjadi bakso, bisa juga diolah menjadi rolade, sosis, dan sebagainya. Seperti yang dibawa dari Kertaharja Menu, mungkin ada yang bertanya tadi mana lauk pauknya, karena kami jenis lauk pauknya membuat puding ikan nila, yaitu proteinnya ada di sana, ikan nila diproses menjadi puding ikan nila. Kalau ibu mau tahu. Terus yang ketiga, dalam isi piringku adalah sayuran, dan yang keempat adalah buah-buahan. Porsinya dalam isi piringku untuk sayuran dan buah-buahan adalah 30%. Atau setara, kalau sayuran bisa diukur dengan 2-3 sendok makan. Kalau buah-buahan, contoh buah pepaya, bisa 1 potong ukuran sedang. Bisa juga kalau pisang, 1 buah pisang dengan ukuran sedang. Itu yang termasuk atau porsi untuk sayuran dan buah-buahan dalam 1 kali makan anak. nah gitu ada di antara eta kedah makan buah-buahan. Terus lauk paukna atosnya tadi kedah seimbang. Naon cenah lauk pauk teh naon wae, eta teh termasuk kana protein hewani nabati. Anu hewani teh anu kumaha?
Menu terang nih. Protein hewani. Aku terlalu orang SMP ah. Ayam, ikan, telurnya. Pami nabati. Pinter. Ya, itu contohnya ya, Dek. Tempe tahu kanggo protein nabati. Tah, abi gaduh lagunya Bu, supados henteu tanunduh. Nyantai heula nya, abi bikinan ieu teh nembe belajar. Program diversifikasi pangan hiji, tingkatkan mutu bangsa Indonesia. Manfaatkan lahan di sekitar rumah dengan aneka macam bahan makanan. Sayuran, buah, ternak dan ikan semua lengkap ada di pekarangan. Biasakan makan pagi hari agar kuat sehat sepanjang hari. Susun menu seimbang bergizi, tenaga pembangun pengatur. Tenaga itu nasi atau jat pembangun itu tahu tempe ikan. Jat pengatur itu sayuran dan buah semua lengkap jadi isi piringku. Tah, aya anu biasa tuh, bener. Mie dan lain-lain yang mengandung karbohidrat. Untuk pemenuhan gizi seimbang pada ibu hamil, bisa menerapkan gizi makan yang seimbang yang dikemas dalam isi piringku. Di mana dalam isi piringku itu ada komposisi 1/3 makanan pokok, 1/3 sayuran, 1/6 buah, dan 1/6 lauk pauk. Sekarang takaran untuk makan dalam satu piring. Bisa makan pokoknya menggunakan nasi sebanyak 150 gram nasi atau 3 centang nasi. Bisa juga menggunakan kentang sebanyak 3 biji atau 300 gram. Lalu bisa juga dengan mie sebanyak 1,5 gelas mie kering seberat 75 gram. Itu untuk ukuran karbohidrat. Makanan yang harus dimakan oleh Ibu Yuswi harus terdiri dari 3 sumber. 1 sumber energi yang bisa didapat dari beras, jagung, nasi, ada beras, ada jagung, ada roti, kemudian dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber protein yang bisa didapatkan dari bentuk daging, ada telur, ada ikan, ada tahu, ada tempe, dan yang ketiga, sumber pengatur yang bisa didapatkan dari sayur-sayuran hijau dan buah-buahan. Untuk mencapai yang seimbang, kita terdiri dari 2/3 bagian dari setengah piringku. Yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk sebagai protein untuk mencukupi kalori dalam tubuh kita dan untuk pertumbuhan anak-anak kita tinggi dan sehat, serta membentuk sel-sel tubuh
tulang, dan otot anak. Adapun protein ada dibagi dua bagian. Yang pertama, protein hewani. Protein hewani contohnya ada ikan, telur, daging. Dagingnya ada bisa daging sapi, daging ayam, atau daging apa lagi? Kerbau. Daging yang enak-enak. Yang kedua, protein nabati. Protein nabati itu seperti kacang-kacangan, daging tahu, tempe, dan lain-lain. Apa itu anemia? Ada yang tahu tidak? Tidak. Nah, anemia itu merupakan suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin pada sel darah merah kurang dari seharusnya. Penyebabnya bisa berasal dari menstruasi, kehilangan banyak darah, kurangnya kaya zat besi dan protein, serta diet yang keliru. Seperti apa diet yang keliru itu? Seperti kurangnya asupan karbohidrat dan protein, dan juga tidak makan seharian. Nah, itu adalah diet yang keliru ya. Ya. Hadirin, cara pencegahan kita agar tidak terkena anemia itu bagaimana coba? Tidak tahu. Ayo, ada yang bisa jawab tidak? Tidak. Pencegahannya itu bisa berawal dengan minum obat tablet tambah darah, Oh, atau iya. yang sering disingkat dengan TTD. Ya. Bukan ya Bu? Tablet tambah darah. Oh ini nih, seperti ini contohnya. Ya. Saya lihat ibu-ibu. Sah. Nah, dalam dari tablet tambah darah ini seperti ini ya. SMP Negeri 1 Cijending saja kami sudah Mengkonsumsi. mengkonsumsi obat tablet tambah darah ini 1 minggu 1 kali di hari Rabu ini. Ya. Tadi pagi juga kami sudah melaksanakan meminum obat tablet tambah darah ini. Ya. Terima Supaya kasih. apa? Supaya para remaja putri kita terlihat sehat, bugar, dan bahagia. Itu saja informasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebabnya Pak? Penyebab anemia adalah karena kurangnya asupan zat besi. Nah, kalian kan sudah mulai masa remaja dan pasti sudah mulai menstruasi. Menstruasi itu kan mengeluarkan darah. Jika kita tidak makan makanan yang bergizi pada saat menstruasi, maka kita akan terkena anemia selama siklus menstruasi tersebut. Ada juga yang terjadi akibat pendarahan, bukan pendarahan pada ibu hamil saja, misalnya seperti saat terjadi cedera, gangguan pencernaan, atau masalah kesehatan lainnya. Bahkan bukan hanya itu saja, ada juga karena sel darah merah rusak. Nah, kalau ini disebabkan oleh adanya kelainan sel darah merah karena adanya faktor keturunan. Oh begitu. Lalu penyebabnya. Lalu ciri-ciri kita terkena anemia bagaimana? Nah, ciri-ciri remaja yang terkena anemia adalah kulit menjadi pucat, terlihat sangat lelah, mata dan kulit menjadi pucat dan juga pusing. Untuk mencegah itu semua, ada 7 cara untuk mencegahnya. Yang pertama, memakan makanan yang mengandung zat besi. Zat besi sangat penting bagi tubuh kita karena zat besi menghasilkan hemoglobin pada sel darah merah.
Hemoglobin adalah zat yang memberikan warna merah pada sel darah merah dan juga memungkinkan oksigen dibawa oleh sel darah merah kepada seluruh tubuh kita. Zat besi dapat kita jumpai pada makanan seperti daging tanpa lemak, telur, bayam, sawi, dan juga sereal yang diperkaya dengan zat besi. Yang kedua adalah memakan makanan yang mengandung vitamin B12. Vitamin B12 berfungsi untuk membantu menjaga kesehatan saraf dan juga membuat DNA. Juga sangat penting dalam pembuatan sel darah merah yang sangat sehat. Vitamin B12 juga dapat kita temui dalam makanan seperti ati sapi, ati ayam, kerang laut, daging ayam, daging bebek, susu, dan juga telur. Yang ketiga adalah memakan makanan yang mengandung asam folat atau vitamin B9. Vitamin B9 atau asam folat adalah vitamin yang membantu tubuh dalam pembentukan sel. Dari SMP Negeri 2 Cibimbing. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan sedikit tentang pencegahan anemia pada remaja putri. Teman-teman, ada yang tahu apa itu anemia? Tidak. Anemia adalah keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb di bawah batas normal. Hemoglobin sendiri ialah protein dalam sel darah merah yang sangat berperan penting dalam tubuh. Fungsinya untuk menukar oksigen dan menghantarkan oksigen ke seluruh sel jaringan tubuh, termasuk otot dan melakukan fungsinya Remaja putri mengalami menstruasi setiap bulannya. Menstruasi bulanan menyebabkan para remaja putri mudah mengalami anemia, yaitu kondisi di mana sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin di dalamnya lebih rendah dari biasanya, sehingga membuat tubuh lebih mudah lemas dan mudah untuk pingsan. Tidak berhenti sampai di situ, dampak anemia juga menyebabkan para remaja putri mengalami berbagai kondisi, seperti 1. Penurunan imunitas sehingga lebih rentan terpapar berbagai penyakit. 2. Penurunan konsentrasi belajar di kelas. 3. Penurunan prestasi di sekolah. 4. Penurunan kebugaran dan aktivitas. Sehingga kondisi demikian, maka upaya pemberian tablet tambah darah